Perkenalkan, nama saya Adit Nuril Anwar, NIM 190810201113. Saya akan memaparkan hasil dari analisis kelompok kami tentang kondisi keuangan dari perusahaan Indofood dan Garuda Food. Yang pertama, posisi keuangan ditinjau dari sisi aset. Pertama, perusahaan Indofood. Total aset perseroan ini Desember 2019 mencapai 96,20 triliun, di mana ini menunjukkan penurunan 0,4% dari 2018. Karena di 2018 itu sebesar 96,54 triliun. Total aset ini mengalami penurunan terutama disebabkan oleh turunnya persediaan neto dan investasi jangka pendek. Kemudian perusahaan Garuda Food, ini total aset ini berbanding terbalik dengan yang Indofood, karena total aset perseroan ini mencatat mengalami kenaikan sebesar 20,19%, di mana 2019 itu mencapai 5,06 triliun dari 2018 sebesar 4,21 triliun. Ini peningkatan total aset ini dipengaruhi terutama oleh meningkatnya jumlah aset tetap perseroan ini. Kemudian yang kedua, posisi keuangan ditinjau dari sisi kewajiban. Yang pertama, perusahaan Indofood. Ini perseroan ini membukukan total liabilitas pada Desember 2019 sebesar 42 triliun, menunjukkan suatu penurunan sebesar 9,9% dari 46,62 triliun pada Desember 2018. Kemudian perusahaan Garuda Food, ini perseroan ini mencatatkan bahwa ada peningkatan total liabilitas yaitu sebesar 33,35%, di mana 2018 itu sebesar 1,72 triliun, naik menjadi 2,29 triliun pada 2019. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dulfa Nuridayati, NIM 190810201122 akan menjelaskan tentang posisi keuangan ditinjau dari sisi ekuitas antara PT Indofood dan PT Garuda Food. Pada PT Indofood terjadi kenaikan, yaitu dikarenakan laba yang dihasilkan di sepanjang tahun 2019 dikurangi dengan pembayaran dividen untuk tahun buku 2018, yaitu pada 2019 ekuitas mencapai 54,20 triliun, sedangkan pada 31 Desember 2018 yaitu 49,92 triliun. Sedangkan pada Garuda Food yaitu mengalami peningkatan, yaitu berasal dari laba tahun berjalan yang dibukukan oleh perseroan. Kenaikan ini mencapai 11,09%. Selanjutnya yaitu bagaimana pencapaian laba perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Berikan komentar, tunjukkan beserta nilai EBIT dan EAT dalam 2 tahun terakhir. Pada PT Indofood, yaitu pada 2018 sampai 2019, laba dari perusahaan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, walaupun tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2018, laba usaha sebesar 9,143 miliar dan pada tahun 2019 laba usaha sebesar 9,831 miliar. Maka dari tahun 2018 sampai 2019 laba naik sebesar 688 juta. Garuda Food pada 2018 sampai 2019 yaitu laba dari perusahaan Garuda Food tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan lumayan tinggi. Pada tahun 2018 laba usaha sebesar 647 miliar dan pada tahun 2019 laba usaha sebesar 672 miliar. Maka dari tahun 2018 sampai 2019 laba naik sebesar 25 miliar. EBIT pada tahun 2018 sama dengan 582, 506, 906, 329 rupiah. Sedangkan EAT pada tahun 2018 yaitu 425, 481, 597, 110.
EBIT pada tahun 2019 yaitu 580 miliar 567.005.845. Sedangkan EAT pada tahun 2019 yaitu 435.766.359.480 rupiah. Saya Dina Fatus Soleha, NIM 1908 10 20 10 34 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami untuk nomor 5 dan 6. Untuk nomor 5, bagaimana perimbangan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan. Untuk PT Indofood, perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran lebih besar pendapatan. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan masih menghasilkan laba dan bukan mengalami kerugian. Laba perusahaan di tahun 2019 adalah laba bruto sebesar 22,716 triliun, laba usaha sebesar 9,831 triliun, laba tahun berjalan sebesar 365,902 triliun, total laba komprehensif tahun berjalan yaitu 6,588 triliun. Sedangkan untuk PT Garuda Food, perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran lebih besar pendapatan. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan masih menghasilkan laba dan tidak mengalami kerugian. Laba perusahaan di tahun 2019 untuk laba usahanya sebesar 672.963.397.451 rupiah. Laba tahun berjalan sebesar 435.766.359.480 rupiah. Dan total laba komprehensif sebesar 408.492.036.257 rupiah. Selanjutnya yaitu nomor 6, data kondisi yang bisa diamati dari sisi persediaan. Untuk Indofood, persediaan mengalami penurunan sebesar 1.985.451 rupiah, sehingga mengakibatkan total aset lancar mengalami penurunan, namun persediaan tersebut dilindungi oleh asuransi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya, sehingga bisa menutupi kemungkinan kerugian dan penurunan persediaan. Sedangkan untuk PT Garuda Food, persediaan mengalami penurunan nilai sebesar 0,71%. Persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, bahan kemasan, suku cadang, dan persediaan lainnya. Nilai tersebut sudah termasuk pengurangan cadangan penurunan nilai persediaan sebesar 3,92 dan jumlah tersebut dinilai cukup untuk menutupi kerugian atau penurunan nilai persediaan. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana dalam nomor 7, di sini dapat dalam soal, adakah hal menarik yang bisa diminati dari sisi penerimaan dan pengeluaran kas? Komponen manakah yang dominan dari sisi kas atau operasional, investasi, atau pendanaan? Jelaskan alasan Anda. Di sini, pastinya hal yang paling menarik adalah arus kas dari aktivasi investasi, yaitu mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu 10,639 triliun, yang diakibatkan pengurangan penambahan investasi dan pengurangan penambahan aset tetap, serta adanya penerimaan investasi dan dari penjualan aset tetap. Itu dari yang pertama, dari perusahaan yang pertama. Dan perusahaan yang kedua, hal yang menarik adalah arus kas dari investasi pendanaan, yaitu kenaikan sebesar 277.785.785 triliun dari tahun 2018 ke 2019, yang diakibatkan karena pada tahun 2019 tidak ada pengeluaran untuk pembayaran wesel bayar untuk jangka menengah dan pembayaran beban penerbitan saham serta pengurangan pembayaran utang bank sebesar 909,04789.571 miliar dan pengurangan pembayaran dividen kas sebesar 50.702.393.216 miliar.
Dari situ, itu merupakan hal yang menarik dari sisi penerimaan dan pengeluaran kas. Dari sini saya akan lanjutkan nomor 8, di mana dari nomor 8 ini yang menarik teman-teman. Dari banyak data ini kita teliti satu-satu dan kita melihat, karena tulisannya pada kecil ini, saya besarin dikit. Bagus. Jadi seperti ini teman-teman. Bentar. Oke, di sini seperti ini cukup. Oke, di sini nomor 8 dengan soal lakukan rasio keuangan berikut untuk 2 tahun terakhir. Laporan yang Anda miliki dan berikan komentarnya. Yang A, mengenai rasio likuiditas, B, rasio profitabilitas, C, rasio aktivitas, dan D, rasio solvabilitas. Di mana dalam perusahaan Garuda Food, pada tahun 2019 dan 2018, saya mengambil perusahaan Garuda Food dan Indofood di tahun 2019 dan tahun 2018. Di sini terdapat kas sebesar, sebentar, baik, sebesar 445,140 miliar. Dan di sini juga pada tahun 2018 sebesar 217,700 miliar. Pastinya di dalam perusahaan Garuda Food kasnya bertambah. Serta di Indofood kita lihat sendiri bahwa daripada tahun 2018 ke tahun 2019 ada mengalami penurunan kas. Tapi kita lihat datanya selanjutnya. Di mana dalam dari data-data ini yang sudah teman-teman baca semuanya, bahwa kita perlu tekankan kembali bahwa rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang jangka pendeknya, sedangkan rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan. Sedangkan rasio aktivitas menggambarkan tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset pada kegiatan tertentu. Dan serta rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang bagi jangka pendek maupun jangka panjang. Jika perusahaan dilikuidasi. Nah, itu teman-teman. Dan dari situ kita langsung ini merupakan data-data yang saya ambil dari 2 perusahaan, di mana ada piutang usaha pihak ketiga, sudah tertera di sini teman-teman, sebesar 640 miliar, serta dalam 2018 437,760 miliar, ada peningkatan piutang usaha pihak ketiga, ada piutang lain-lain pihak ketiga sebesar, dan juga naik di sini, naiknya drastis. Awalnya 2016 6 miliar 540 menjadi 147 miliar, teman-teman. Itu sangat drastis sekali. Dan piutang lain-lain pihak berelasi ini sebesar 28 miliar, dan juga pada tahun 2018 di perusahaan Garuda Food sebesar 35. Ada penurunan piutang pihak berelasi. Dan di sini ada persediaan. Persediaannya sebesar 804 miliar di tahun 2019 dan di tahun 2018 sebesar 810 miliar. Ini mengalami penurunan. Dan ini total aset lancarnya sebesar 1 triliun, 1,9 triliun, teman-teman. Ini sangat menarik, sangat banyak sekali, teman-teman. Dan di sini total aset tidak lancarnya sebesar 3 triliun, start tahun 2018 sebesar 2,6 triliun. Ini mengalami peningkatan. Dengan total asetnya sebesar 5 triliun dan tahun 2018 sebesar 4 triliun. Ini mengalami kenaikan juga. Dan total liabilitas lancarnya pada tahun 2019, dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan hanya sebesar 26 miliar saja. Dari situ kurang lebih segitu ya teman-teman. Dan di sini ada total liabilitas tidak lancar, ini sebesar 993 triliun, dan juga 393 miliar ya, 993 miliar, dan juga total liabilitas 2 triliun,
dan juga ini tahun 2018 1,7 mengalami peningkatan. Kebanyakan dari tahun 2018 ke 2019 Garuda Food mengalami peningkatan, teman-teman. Dan pastinya ini merupakan data-data yang saya ambil dan kita langsung fokus kepada permasalahan di mana ada rasio likuiditas, di mana rasio lancar, aset lancar atau likuiditas lancar kali 100%. Jadi totalnya, teman-teman. Totalnya 2 pada tahun 2019 dan tahun 2018 1,181. Di mana ini menurunkan rasio atau rasio lancar, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar dengan aktiva lancar semakin tinggi semakin baik. Dan di sini ada rasio cepat atau quick ratio, di mana kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar dengan aktiva lancar dan tanpa memasuki nilai persediaan semakin tinggi semakin baik. Dan juga cash ratio juga kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan cash setara untuk perbandingan semakin tinggi dan semakin baik. Dan di sini pasti juga rasio lancar, aset lancar dikurangi persediaan dibagi likuiditas lancar kali 100% dengan totalnya sekian. Serta rasio kas juga, kas dibagi likuiditas lancar kali 100%. Dan dengan rasio profitabilitas dengan margin laba, di mana ini caranya laba kotor bagi penjualan, dan pastinya gross profit margin semakin tinggi semakin kondisi keuangan perusahaan. Jadi semakin tinggi rasio profitabilitas atau margin laba kotor, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Dan ini margin laba operasi, EBIT bagi penjualan. Di mana hasilnya sekian, Garuda Food pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan, dan juga Indofood juga mengalami penurunan 2019 ke 2019 juga mengalami penurunan, yaitu operating profit margin, dan di net profit margin juga sedikit mengalami peningkatan, tetapi di Garuda Food ini mengalami penurunan. Dan di sini ada ROA, EBIT atau bagi total aset, di mana return of asset semakin tinggi semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan semua aset yang dimilikinya. Dan juga return of investment semakin tinggi semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari invest yang telah dikeluarkan. Jadi semakin tinggi semakin baik, teman-teman. Dan di sini ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas perputaran persediaan atau penjualan bagi PSD persediaan, yaitu 10,9 dan 9,9 yang mengalami peningkatan, dan juga pada perusahaan Indofood juga mengalami peningkatan mengenai inventory turnover. Semakin tinggi semakin baik perusahaan mengelola persediaan. Jadi semakin nambah semakin bagus. Di sini ada perputaran aktiva lancar, di mana perputaran aktiva lancar 2,7 dan ini mengalami penurunan, teman-teman. Tetapi di perusahaan Indofood juga mengalami penurunan. Ini disebut sebagai perputaran aktiva lancar di non-current asset turnover. Semakin tinggi semakin baik tingkat penjualan perusahaan terhadap aktiva tetap yang dimiliki. Tapi ini mengalami penurunan. Tidak masalah, teman. Jadi di sini ada perputaran total aktiva, di mana pada tahun 2018 ke 2019 pada perusahaan Garuda Food mengalami penurunan, serta pada Indofood juga mengalami penurunan. Ini maka total aset turnover semakin tinggi semakin baik akibat penjualan perusahaan terhadap seluruh aktiva yang dimiliki. Dan itu merupakan rasio aktivitas. Dan di sini rasio solvabilitas likuiditas lancar bagi TA. Total aset itu kali 100%. Dan ini merupakan nilai atau rasionya 2018 sekian dan 2019 sekian mengalami penurunan, dan juga pada perusahaan Indofood mengalami peningkatan, teman-teman. Dengan debit asset ratio semakin kecil semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Jadi semakin kecil semakin baik. Di sini yang terlalu kecil ada Garuda Food, teman-teman. Ya, dari perbedaan dari Indofood dan Garuda Food. Dari debt asset rasionya ini Garuda Food lebih kecil. Jadi semakin kecil semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Debt equity rasionya sekarang di Garuda Food pada 2018 ke 2019 mengalami peningkatan, dan juga pada Garuda
pada Indofood mengalami penurunan. Dan di sini kita langsung lihat, semakin kecil semakin baik kondisi perusahaan, sebab hutang tidak memiliki ekuitas perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau semakin kecil, perusahaan itu tidak hutangnya tidak melebihi ekuitas perusahaan itu sendiri. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu merupakan sebuah data yang ada mengenai rasio keuangan dalam 2 tahun terakhir di 2 perusahaan, yaitu Garuda Food dan Indofood. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk melanjutkan nomor 9 dan nomor 10. Terima kasih dari saya.